program Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran berlalu lintas. Sepanjang tahun 2020 sampai awal tahun 2021, ternyata masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, Broensis. Bukan hanya di jalan arteri, tapi juga bahkan di jalan tol. Salah satunya di jalan tol Solo-Semarang yang bahkan menewaskan seorang selebritas Indonesia. Nah, jalan tol memang dibuat untuk memperlancar kegiatan kita, Broensis, karena jarak dan waktunya yang lebih singkat. Tapi, jalan dengan jarak tempuh panjang, ternyata banyak pengendara yang justru abai dengan keselamatan mereka saat berkendara. Jadi kira-kira apa aja sih yang biasanya jadi faktor penyebab utama kecelakaan terjadi? Yuk kita cari tahu. Terkait kasus laka lantas yang menewaskan saudari Yusteli Agustevi, itu untuk kasus saat ini sudah dalam proses penyidikan. Jadi sudah kita tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Menyimpulkan bahwa unit laka lantas Polres Semarang bersama-sama dengan tim Traffic Accident Analysis Ditlantas Polda Jawa Tengah telah melakukan kegiatan olah TKP bersama. Kemudian dalam olah TKP tersebut kita mendapatkan suatu temuan-temuan di lapangan yang mana fakta-fakta di lapangan tersebut ialah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan HRV S1180HW dari arah Solo menuju Semarang. Sesampainya di kilometer 428 jalur B atau dari Solo menuju Semarang, kendaraan tersebut tidak dapat mengontrol atau out of control dikarenakan cuaca hujan deras. Ketika sesampainya di kilometer 428 yang mana konstruksi jalanan menurun, kemudian pengemudi ada kemungkinan tidak mampu atau tidak paham terkait dengan medan jalan, sehingga ketika dilakukan pengereman dalam situasi hujan deras, kendaraan tersebut out of control karena kendaraan yang ada di depan daripada kendaraan HRV S1180HW tersebut hampir seluruhnya mengurangi kecepatan dikarenakan hujan deras tersebut. Dan di jalur A tersebut sudah ada kendaraan bis, ya, kendaraan bis Murni Jaya yang juga dari jalur A dari Semarang menuju Solo karena jarak sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan. Kecelakaan beruntun itu lain peristiwa, ya, lain peristiwa dan tidak masuk dalam kronologi kecelakaan saudari Yusteli Agustevi karena terjadinya pasca terjadinya laka lantas. Karena adanya kecelakaan di depan, secara otomatis kendaraan-kendaraan yang ada di belakang tersebut melakukan pengereman secara mendadak. Karena kendaraan juga di situ cukup banyak dan juga cuaca hujan, ketika pengereman tersebut terjadilah laka beruntun. Namun tidak ada korban, hanya kerugian material. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat yang ingin melintas jalan tol, yang paling pertama ialah berhati-hati, ya. Berhati-hati, pahami aturan-aturan lalu lintas yang ada. Kemudian yang berikutnya, untuk setiap masyarakat atau pengguna jalan yang melintas jalan tol agar utamakan keselamatan diri kita. Yang ketiga, pastikan kendaraan siap untuk digunakan. Dan yang keempat, saya himbau seluruh masyarakat yang ingin berkendara agar memastikan kondisi badan prima sehingga bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk melintas di jalan tol. Safety first, bro and sis. Jadi keselamatan itu nomor satu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap aman saat berkendara? Kita akan ngobrol langsung dengan Mas Sony Susmana, Senior Instructor dari Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI). Selamat siang Mas Sony, apa kabar? Baik,
Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Mas Sony, kita udah masuk ke tahun 2021 nih, tapi ternyata masih banyak banget kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ya. Sebenarnya Mas Sony lihat tuh apa sih yang biasanya jadi faktor utama penyebab kecelakaan, Mas? Oke, faktor utama kecelakaan itu yang saya lihat ada dua. Yang pertama adalah mereka tidak tertib lalu lintas. Lalu lintas ini kan udah diatur oleh pemerintah. Aturan-aturan ini dibuat untuk mereka lebih selamat lagi. Tetapi seringkali diabaikan oleh penggunanya. Sehingga banyak sekali kecelakaan, apalagi negara Indonesia ini kan lagi tumbuh-tumbuhnya, ekonomi lagi bagus-bagusnya, sehingga mereka berpacu di jalan raya. Nah, aturan ini harus ditaati atau akan terjadi sebuah kecelakaan. Yang kedua adalah minimnya pengetahuan mereka tentang keselamatan dalam berkendara. Sehingga mereka rata-rata belajar keselamatan itu turun-temurun. Tidak belajar dari orang yang benar-benar expert. Nah, seringkali juga nih Mas Sony yang terjadi adalah kecelakaan beruntun. Nah, itu apa penyebabnya biasanya? Itu tadi, pengetahuan mereka kurang sekali tentang keselamatan. Sehingga tidak mau jaga jarak, tidak mau jaga kecepatan. Lebih kepada ego yang mereka kedepankan, sehingga mereka harus diutamakan. Nah, ini yang salah sekali. Akhirnya, dari tidak menjaga jarak, tidak menjaga kecepatan, akan terjadi banyak sekali kecelakaan, yaitu beruntun. Mas, biasanya kan kalau pengemudi baru nih sering banget nggak boleh dulu masuk ke jalan tol, di arteri dulu. Emang risiko kecelakaan, terutama kecelakaan beruntun ini lebih tinggikah di jalan tol atau gimana? Sebetulnya kecelakaan beruntun ini risikonya sama di jalan raya atau di jalan tol. Sama, cuman yang membedakan adalah fatality-nya. Karena di jalan tol relatif lebih kencang. Sehingga lebih fatal kalau terlibat kecelakaan beruntun. Tapi di jalan arteri kan juga rame tuh, banyak motor juga gitu Mas Sony. Tapi kan kecepatannya lebih rendah. Kalau di jalan arteri kayak gini paling maksimal 50 km per jam. Ya. Tapi kalau di jalan tol bisa sampai 80, 70, sehingga lebih bahaya. Sebenarnya intinya ada risiko kecelakaan beruntun tuh di mana aja. Iya, betul. Makanya kita harus benar-benar tahu peraturan dan ikutin peraturannya ya Mas Sony ya. Nah, soal peraturannya sebenarnya di jalan tol itu kan ada juga kecepatan idealnya dan juga jalur-jalurnya ada fungsi berbeda-beda. Boleh dong dijelasin ke Bro Ensis, Mas Sony? Kecepatan yang ideal itu adalah menentukan dengan kondisi lalu lintas. Tetapi kita asumsikan misalnya sepi ya, itu maksimal 50 km per jam dalam kota. Sekalipun itu kosong, aturannya segitu. Kenapa? Supaya lebih aman lagi kita berkendara. Di jalan raya ini nggak cuma kita sendiri, ada orang lain. Nah, orang lain itu juga harus kita pikirkan keselamatannya. Kalau untuk di jalan tol, itu ada di lajur kiri 60, di lajur tengah 80, dan kalau untuk mendahului biasanya maksimal 100 km per jam. Boleh dong terakhir berarti Mas Sony. Jadi apa nih tips-tips dari Mas Sony dari SDCI supaya Bro Ensis semua kalau nyetir tetap aman nih Mas? Yang pertama adalah kita harus jaga emosi. Kenapa? Kalau emosi kita mengemudi stabil, otomatis kita akan berpikiran positif. Sehingga kita lebih selamat lagi dalam berkendara. Yang kedua adalah jaga kecepatan. Pastikan kecepatannya itu sesuai dengan akal sehat kita. Jangan kita mau menang sendiri, kita mau cepat karena kita merasa kepentingan kita lebih dari yang lainnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah jaga jarak aman. Ini yang jarang sekali dilakukan oleh pengendara yang ada di Indonesia. Sehingga sering sekali terjadi atau terlibat sebuah kecelakaan beruntun. Nah, itu dia yang harus dicatat ya Bro Ensis. Jadi jaga emosi, jaga jarak, dan juga jaga kecepatan. Makasih banyak Mas Sony atas informasinya. Sehat selalu Mas Sony. Sampai jumpa lagi Mas. Sampai jumpa. Bro Ensis, kita udah tahu nih kalau angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia baik di jalan arteri maupun di jalan tol ternyata masih sangat tinggi. Jadi kita harus belajar untuk taat peraturan lalu lintas seperti memasang sabuk pengaman, juga atur kecepatan kendaraan kita sesuai aturan yang berlaku, dan pastinya patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia. Tapi tetap selama pandemi Bro Ensis lebih baik di rumah aja. Kecuali mendesak harus bepergian, patuhi protokol kesehatan ya. Dan sekali lagi jangan lupa patuhi juga peraturan lalu lintas karena jalan ini jalan kita bersama. Saya Safari Ginting undur diri, sampai jumpa.